Halo teman-teman semuanya, selamat datang di saluran YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Kansa Radianisa, kode pertama Makaros 2 dengan NIM 250501020036, mahasiswa program studi ilmu komunikasi PJJ di Universitas Cyber Asia. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relation yang diampu oleh Ibu Rosana. Di video ini, aku ingin berbagi wawasan sekaligus mempresentasikan rancangan proposal program public relation yang berfokus pada pembangunan citra dan branding perusahaan yang positif. Isu yang aku angkat sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penanganan limbah elektronik atau EWAS yang masih sering terabaikan. Melalui program ini, kita tidak hanya belajar bagaimana public relation bekerja secara strategis, tetapi juga bagaimana sebuah perusahaan bisa memberikan value atau nilai tanggung jawab sosial nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Yuk langsung saja kita bahas proposalnya. Sekarang kita membahas tentang elemen utama program PR dan branding. Oke, pertama-tama aku mau perkenalkan dulu perusahaan yang aku wakili dalam studi kasus ini. Aku berperan sebagai public relation di PT Ecotech Green Solution. Perusahaan kami bergerak di bidang green teknologi dan pengelolaan limbah elektronik secara ramah lingkungan. Nah, program PR yang aku rancang bernama Eco Digital Initiative, pelopor inovasi pengolahan sampah elektronik berbasis komunitas. Mari kita bedah instrumen utama dari program ini. Yang pertama, siapa komunikator perusahaan? Jadi juru bicara utama yang kami tunjuk adalah Head of Operation Communication dan PR yang didampingi oleh Chief Sustainability Officer atau CSO PT Ecotech. Keduanya dipilih agar pesan yang disampaikan tidak hanya komunikatif tetapi juga memiliki kredibilitas teknis tentang isu lingkungan. Siapa sih target sasaran yang dituju? Jadi target utamanya adalah generasi muda atau Gen Z dan milenial usia 18 sampai 35 tahun yang aktif menggunakan perangkat digital di area perkotaan. Target sekundernya adalah pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, media massa serta komunitas penggiat lingkungan. Nah, lalu media apa saja yang digunakan? Kami memanfaatkan pendekatan owner, share, and earn media. Untuk media digital kami fokus pada Instagram, TikTok, LinkedIn, dan YouTube. Untuk media massa kami mendistribusikan press release ke portal berita dari populer. Selain itu kami juga menempatkan media luar ruang berupa smart e-waste bin di beberapa titik strategis. Nah, kapan sih waktu pelaksanaannya? Nah, jadi program ini direncanakan berjalan selama 3 bulan, mulai dari September hingga November 2020. Siapa sih target sasaran yang dituju? Jadi target utamanya adalah generasi muda atau Gen Z dan milenial usia 18 sampai 35 tahun yang aktif menggunakan perangkat digital di area perkotaan. Target sekundernya adalah pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup, media massa serta komunitas penggiat lingkungan. Nah, lalu media apa saja yang digunakan? Kami memanfaatkan pendekatan owner, share, and earn media. Untuk media digital kami fokus pada Instagram, TikTok, LinkedIn, dan YouTube. Untuk media massa kami mendistribusikan press release ke portal berita dari populer. Selain itu kami juga menempatkan media luar ruang berupa smart e-waste bin di beberapa titik strategis. Nah, kapan sih waktu pelaksanaannya? Nah, jadi program ini direncanakan berjalan selama 3 bulan, mulai dari September hingga November 2026. Nah, bagaimana mengemas pesan dan tagline-nya? Jadi, pesan dikemas secara edukatif, transparan, dan inspiratif melalui teknik visual storytelling. Kami ingin mengubah sudut pandang masyarakat dari sampah rumit menjadi peluang kebaikan. Tagline utama kami adalah limbahmu jadi kebaikan, daur ulang bersama Ecotech. Nah, apa sih tujuan atau goal yang ingin dicapai? Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan brand awareness perusahaan sebesar 40% di kalangan publik muda,
memperkuat reputasi positif perusahaan, serta mengumpulkan minimal 5 ton sampah elektronik selama masa kampanye berlangsung. Nah, lalu bagaimana strategi branding dilakukan? Nah, jadi kami menerapkan pendekatan gamification branding. Jadi setiap kali masyarakat membuang sampah elektronik di Smart Bin, mereka akan mendapatkan reward point di aplikasi yang bisa ditukarkan dengan voucher atau e-wallet atau diskon produk mitra. Strategi ini menggunakan posisi Ecotech sebagai pelopor teknologi hijau yang inovatif. Yang kedua, tahap kedua, perencanaan dan pemrograman strategi. Di tahap kedua, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dan katakan serta mengapa. Berdasarkan masalah tadi, kami merancang program Eko Digital Imitatif. Strategi utamanya dibagi menjadi 3 fase selama 3 bulan. Jadi di bulan pertama itu fokus pada awareness. Kami menggelar press launching dan peluncuran edukasi digital di media sosial. Di bulan keduanya kita fokus pada engagement. Kami menghadirkan Smart e-waste bin di kampus-kampus dan pusat pembelajaran, serta membuat tantangan di TikTok dengan tagar daur ulang Ecotech. Bulan ketiga fokus pada detention dan report. Kami mengumumkan total sampah yang berhasil dikumpulkan, membagikan reward dan merilis laporan dampak lingkungan kepada media. Tahap ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi implementasi. Di tahap ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya dan kapan kita mengatakannya. Nah, tindakan komunikasi dilakukan secara bertahap. Kami menyampaikan pesan utama melalui konten video pendek berformat AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action di TikTok dan Instagram Reels. Juru bicara perusahaan aktif tampil dalam media, gathering, dan sesi tanya jawab bersama wartawan. Kami membagikan press kit ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daur ulang. Nah, kami juga bekerja sama dengan micro-influencer di bidang gaya hidup ramah lingkungan untuk mencoba langsung pengalaman membuang e-waste di Smart Bin kami. Nah, lalu tahap keempat yaitu mengevaluasi program atau penilaian. Di tahap terakhir pertanyaannya adalah seberapa baik langkah yang telah kita lakukan. Nah, gitu kan. Nah, evaluasi kami ukur berdasarkan 3 tingkat. Jadi, evaluasi output, kami mengukur jumlah liputan media target minimal 20 media nasional serta jangkauan media sosial target 100.000 impresi. Lalu evaluasi outcome, kami menyebarkan survei pasca kampanye untuk mengukur perubahan pemahaman publik. Indikator keberhasilannya adalah peningkatan brand awareness dan pengetahuan tentang daur ulang dari 22% menjadi di atas 60%. Lalu evaluasi impact, kami mengukur dampak real terhadap lingkungan, yaitu tercapainya target pengumpulan 5 ton limbah elektronik yang berhasil diselamatkan dari TPA. Nah, untuk value, kesimpulan, dan penutupnya, jadi untuk teman-teman semua, nilai atau value utama yang ingin disampaikan dari program PR yang ini adalah bahwa kegiatan public relation bukan sekedar menciptakan citra manis di permukaan PR yang baik, karena PR yang baik adalah PR yang mampu menyelaraskan tujuan bisnis perusahaan dengan tanggung jawab etis dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Melalui program Eko Digital Imitatif, PT Ecotech tidak hanya membangun reputasi brand yang kuat, tetapi juga ikut mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menciptakan bumi yang lebih bersih. Demikian presentasi proposal program public relation ini saya paparkan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan manajemen PR secara praktis dan akademis. Terima kasih banyak kepada Ibu Rosana atas bimbingannya selama semester ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Saya Kansara Germisa Putri Pertama Makaros 2 pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.